Catur skakmat ala Jokowi undang polisi ke istana, satu irjen kena tangkap narkoba. Yusuf Kala ketar-ketir nih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas kerja keras Polri beserta seluruh jajaran TNI, jajaran pemerintah dan seluruh komponen masyarakat sampai hari ini. Yang mendorong paling kuat memang adalah dari Polri, dan hasilnya indeks kepercayaan masyarakat juga menempatkan Polri di puncak teratas pada saat itu. Tetapi begitu ada peristiwa, FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras saudara-saudara sekalian. Kapolda Jatim yang baru 4 hari diangkat, Teddy Minahasa, ditangkap karena kasus narkoba. Wow, bayangin terus-menerus dapat hantaman. Ketika suasana seperti itu, Presiden kemudian mengambil langkah untuk memanggil semua petinggi kepolisian ke istana. Dan simbolnya jelas, Presiden meminta mereka nggak bawa ajudan. Mereka datang ramai-ramai ke istana untuk mendengarkan arahan Presiden. Bagaimana polisi bersikap. Simbol yang ingin disampaikan kayaknya jelas. Iya, Anda ini berpangkat, pakai seragam, punya wewenang, diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan. Tetapi Mbok, ya jangan berlebihan. Jangan juga keterlaluan menggunakan segala fasilitas itu untuk misalnya kepentingan pribadi. Itu barangkali simbol yang ingin disampaikan oleh Presiden. Semua negara sedang sulit, dunia sedang sulit, kita ini menahkodai negara ini juga menghadapi gelombang dan badai dari ekonomi global yang tidak gampang. Ini yang semua Kapolda, Kapolres, pejabat utama Polri harus tahu. Keadaan situasi seperti ini harus mengerti, sehingga punya sense of crisis yang sama. Hati-hati dengan ini. Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi. Kecemburuan sosial ekonomi. Hati-hati. Sehingga saya ingatkan yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Presiden Jokowi dulu tidak pernah gagal untuk membuat saya terpukau. Orang ini dalam bermain politik sangat cantik dan kadang-kadang kita harus angkat topi melihat para oposisi ternganga. Presiden Jokowi melakukan gerakan politik yang sangat cantik dengan modal yang mungkin tidak banyak dan tidak sebanding dengan Prabowo saat Pilpres 2014 dan 2019. Alhasil Joko Widodo yang tidak punya masa mendadak jadi primadona. Bermodalkan kejujuran dan kecerdasan di dalam berpolitik, Presiden Joko Widodo berhasil masuk ke dalam atensi nasional yang begitu sulit untuk digapai. Banyak politisi yang mendapatkan atensi nasional namun bukan dari kebaikannya, melainkan kebodohannya seperti Anies Baswedan, Setia Novanto, dan para koruptor lainnya. Anggota DPR RI juga ramai-ramai puja-puji Polri. Padahal namun Presiden Joko Widodo berhasil membangun citra yang sangat amat baik dan memang dia membuktikan hal tersebut. Kecerdasan berpolitiknya sangatlah tinggi dan membuat kita sama-sama mengakui bahwa dia bisa memimpin bangsa ini dengan sangat amat memuaskan. Hasil dari kepemimpinannya terlihat sekali di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia yang begitu luar biasa membuat kita sama-sama terhempas dari jurang resesi dan justru selamat. Saat ini gerakan politik dan caturnya Presiden Joko Widodo dapat dilihat dengan bagaimana dia mengundang seluruh petinggi kepolisian Republik Indonesia datang ke istana. Petinggi Polri pun datang ramai-ramai, arahan langsung coy, tiba-tiba beberapa hari saja informasinya.
Tepat di hari Presiden Joko Widodo bertemu polisi dengan ponsel dititipkan ke pihak protokol istana, di hari ini jugalah seorang petinggi polisi ditangkap oleh Propam terkait narkoba, Irjen Teddy Minahasa. Ketika semua petinggi Polri lengah, di sanalah Propam bekerja dengan senyap, membongkar sindikat narkoba yang dimainkan oleh mafia yang ternyata ada di dalam tubuh Polri.